Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak konten, ini kembali konten lagi. Mumpung masih ada bahan konten. Jadi ini nanti ini karisma yang udah pernah saya porting noken sama tak bikin 54 itu ya, pistol kasih. Terus ini orangnya datang untuk minta dipasangin bak kopling. Ini kan masih pakai yang otomatis, terus nanti mau diganti ke manual. Nanti simak aja untuk videonya. Sama nanti tak ganti kampasnya tak ganti pakai Nippon. Udah tak saranin orangnya tak suruh ganti pire sekalian, tapi katanya belum ada dananya itu belum cukup. Terus kampas itu dulu aja. Ya udah, saya manut toh, nanti tak ganti untuk kampasnya aja berarti. Terus ini nanti caranya nanti tinggal disimak aja. Ini nanti soalnya kan bagian kampas ganda itu dilas kalau mau dibikin kopling otomatis. Mau dibikin kopling manual itu kampas ganda harus dilas ya, soalnya nanti dibikin mati. Nah nanti tinggal simak aja videonya caranya gimana. Ini mau tak bongkar dulu untuk bagian bak koplingnya ya. Ini nanti di oli ini nggak diganti kok, jadi ini mungkin nanti oli ini tak tap aja, terus tak copotin dulu untuk bagian yo kayak nih step kickstarter sama bak koplingnya. Terus nanti dilihat aja videonya apa aja nanti yang perlu diubah itu. Oke, tak nyopotin bak koplingnya sih sama detail-detailnya. Oke, jadi ini udah tak lepas semua yo, nih, tapi ini belum tak lepas untuk bagian koplingnya. Dan ternyata saya menemukan kejanggalan di satu nih, bautnya kayak gini dan nggak ada pire satu, lainnya full yo. Nah, lainnya ada pire semua, cuma satu ini nggak ada. Kelihatan toh. Oke, ini jadi ternyata ini juga bekas kopling manual ya. Ini bekas dilas, ini ada bekasnya. Di gerinda ini dibikin otomatis lagi, tapi nanti dilas lagi untuk dibikin manual lagi. Oke, nanti untuk kampasnya dilepas nggak yo? Kayaknya nggak usah, soalnya manetnya belum bubutan. Kalau manetnya udah bubutan nanti ini dilepas yo, biar kanan kiri itu balance untuk kruk asnya. Oke, nanti ini tinggal ngelepas apa ya, kalau nggak ganti kampas ini sebenarnya tinggal ngelas bagian itu terus pasang lagi jadi yo. Ini karena nanti ganti kampas, jadi ini dilepas dulu. Untuk kampasnya ini nanti diganti. Nah, saya sebentar ambilin untuk kampasnya. Oke, ini jadi untuk kampasnya saya pakai Nippon yo. Andalan ini harga murah, kampas kopling Nippon untuk KPH yo. Ini nanti mau tak rendam oli dulu sambil tak tinggal ngelas bagian ini sih. Terus nanti ini packingnya juga ganti untuk packing bak koplingnya yo. Mungkin nanti ini tak rendam sih di oli, terus nanti udah ya. Jadi yang nggak dipasangin yo, nanti ini tuh nggak dipasang, 3 simbol ini nggak dipasang, segitiga, terus ini apa namanya, terus sama ini nggak dipasang. Nanti ini tinggal ngelas sih. Nah, ini nanti pire tak kasih ya.
Oke, jadi ini udah tak las untuk bagian kampas ganda nih. Nah, ini masih anget. Terus ini untuk bagian stud dorong ya. Stud dorongnya jadi ini tak tambahin ring tadi, terus tak suruh ngelas untuk tukang lasnya. Soalnya untuk Karisma itu lahre besar ya. Jadi kalau tadi udah tak coba, ininya itu masuk di lakre bagian sini itu masuk, jadi kurang lebar dikit. Terus tadi tak cariin ring, terus tak las kayak gini. Ini nanti diratain ya, di gerinda. Ini nanti cukup untuk dorong lakre. Oke, jadi ini untuk yang dilas kayak gini ya. Kalau mau nggak ribet kayak gini, bisa kalian ganti untuk lakernya. Lakernya bisa ganti untuk pakai punya Supra 125. Iso yo. Nek enggak kayaknya harus ganti yang penahan pire itu, bintang itu harus ganti pakai Supra 125 yo. Nanti biar lakernya bisa kecil, terus ininya kalau laker kecil nggak usah ditambahin ini bisa yo. Ini karena laker besar jadi ditambah ini. Ini nanti tak alusin dulu biar rata yo. Ini kan gelombang. Terus kampasnya juga udah tak rendem pakai oli, nanti tinggal masang aja. Ini jadi untuk penampakannya kayak gini. Ini dibikin mati yo. Ini kan untuk balancernya jadi kayak gini, balancer posisi namanya. Untuk kampas gandanya ini dibikin mati berarti yo. Depan belakang itu soalnya kalau dibikin otomatis ini bisa berputar kalau otomatis ya. Tapi kalau udah kopling manual itu dibikin mati. Jadi depan sama belakang itu muternya itu bareng, soalnya kan udah nggak pakai penahan yang di sini itu toh. Yes, jadi video ini jadi kayak gitu ya. Nanti ini tinggal masangin, nanti nyoak bagian batok, terus ini sama dipasang lagi. Oke, tak masangi sih. Jadi ini tadi setelah tak bongkar kampas yo, ternyata kondisi ini kayak gini yo. Jadi ini tuh kondisinya itu udah pada retak. Kelihatan tuh. Ini retak. Terus ini juga retak ini. Jadi ini kalau dipakai impir kopling smash, saya saranin untuk ganti ininya yo. Ini soalnya udah kayak gini juga. Ini nggak tahu ini baut kayak terus nggak tahu dimanain terus sampai kayak gini, menyedihkan ini. Iya, untuk perkopling standar mungkin masih berani beler tai medeni loro ya ronggon ini sih kayak gini. Terus ini arek aman ya diganti ini nih yo, masih nek nonton diganti gini arek aman. Lewat ini gue udah mau pecah malah burung gue dirtai. Ini saya juga baru lihat. Oke, ini nanti tinggal masangin sih baik. Ini nanti tak pasang kampasnya sama gandanya sih. Tadi juga udah tak bersihin. Terus aduh, terus nanti untuk packingnya juga tak ganti, packingnya tak ganti baru, soalnya juga tak koplingnya baru. Wis tak masang kampas sih ya. Kampas tak delok iki. Tadi untuk pas tak aku ngelas tuh tadi tak tinggal, tapi udah tak kom oli nih yo. Ini jadi ada oli nih tuh. Tak kom, tak rendam oli. Wis tak masang sampai jadi ini untuk jadi ini sampai malam yo ngerjain ini. Nah, ini tadi udah dipasangin untuk kampasnya. Terus itu juga badoknya tadi udah tak coba. Ini nanti tinggal masang-masangin aja. Untuk ini juga udah tak kencengin ya. Udah tak kencengin semua. Ini nanti tak cepak ke koplingnya sih. Terus nih untuk tadi nyoak ya. Nih. Jadi untuk bagian kalau yang stangnya itu kan ada untuk dudukan spion, nah itu dipotong ya pakai grindo. Iya, tadi tak gerinda.
Jadi yang lama itu yang motong ini nih. Jadi ini nanti tinggal masang tok. Untungnya ini gampang masang bathok, nggak ribet. Wis tak pasang isi ya. Oke, jadi ini untuk bak kopling udah kepasang, tapi yo rasanya kayak gini yo, Mbak Nonem. Bahkan kemarin itu saya sudah bilangin Mbak Nonem itu yo rasanya itu menurut saya itu kurang, lebih enakan merek Honda atau SIS SND itu. Kalau ada budget lebih mending itu ya daripada yang Nonem kayak gini, menurut saya yo. Nah, ini jadi udah pasang, tadi juga udah tak setel. Terus apa ya, ini juga tadi itu masih selip, walaupun masih udah diganti kapas. Mungkin karena pire yo, jadi balik itu kurang cepet nih. Ini empuk banget nih, satu jari bisa. Mungkin karena pire itu masih standar, jadi masih lemes. Ini nanti mau tak kabarin orangnya kalau motor itu udah selesai. Rembes orang. Oke, jadi videonya cukup sampai di situ saja untuk pemasangan bak kopling manual Supra 125 atau Karisma nih. Oke, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada yang berminat mau garap ke sini, nanti tak taruh IG, selalu tak taruh IG di bawah sini yo, dan ada paket pour up di deskripsi itu di Shopee saya. Oke, terima kasih.